Yang pertama mengenai pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam luar negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Kreditan pajak luar negeri dilakukan untuk menghindarkan pajak berganda, tapi jumlah yang dikreditkan dibatasi. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang berhutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak tax return yang disampaikan luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri, penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Penggabungan penghasilan dari luar negeri. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen terdapat pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara per country limitation. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Batas maksimum kredit pajak, jumlah pajak yang terutang atau dibayar luar negeri, penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak dikali pajak penghasilan atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan laporan keuangan dari penghasilan di luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri, penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Pengembalian kredit pajak luar negeri. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang untuk undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Perlakuan perpajakan dengan penentuan sumber penghasilan. Pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Sebagai contoh, PT Alif merupakan perusahaan Indonesia yang memiliki saham Traffic Inc. di negara X. Pada tahun 2011, Traffic Inc. memperoleh laba sebelum pajak sebesar $400.000. PPh yang berlaku di negara X adalah 20% dan pajak dividen sebesar 10% perhitungan pajak atas dividen tersebut. Keuntungan Traffic Inc. dikurangi pajak penghasilan corporate income tax atas Traffic Inc. yaitu sebesar $320.000. Lalu dikurangi pajak atas dividen sebesar $32.000, maka dividen yang dikirim di Indonesia ke Indonesia yaitu sebesar $288.000. Perlakuan perpajakan dan penentuan sumber penghasilan. Pajak penghasilan yang boleh dikreditkan atas seluruh pajak penghasilan terutang pajak alus adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yakni sebesar $32.000. Pajak penghasilan atas revisi tidak dapat dikreditkan terhadap seluruh pajak penghasilan terutang PT Alif karena tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT Alif di luar negeri. Sumber penghasilan. Penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham atau sekuritas lainnya. Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas, bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan hak gerak. Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa berada. Penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak. Negara tempat harta tersebut terletak. Penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Negara tempat pihak
yang membayar atau dibebani imbalan berada. Sumber penghasilan, penghasilan BUT, negara tempat BUT menjalankan usaha atau kegiatan, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan. Negara lokasi penambangan berada, keuntungan karena pengalihan harta tetap, negara tempat harta tetap berada, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT, negara tempat BUT berada. Objek penggabungan penghasilan, penghasilan dari usaha yaitu dilakukan dalam tahun pajak diperoleh penghasilan tersebut. Penghasilan lainnya itu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai KMK. Kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan. Saat penggabungan penghasilan, bila di PKP ada penghasilan dari luar negeri, pajak dari penghasilan luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan utang Indonesia. Pajak dari penghasilan luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang di Indonesia. Bayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun berjalan, tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan pajak penghasilan. Dihitung sebesar pajak penghasilan yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23, 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. Serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pajak pasal 22, pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Tarif pajak penghasilan pasal 25. Terdapat 2 jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, WP sampai OPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan 1 atau lebih tempat usaha. Pajak penghasilan 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, WP sampai OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Pajak penghasilan 25 bagi OPSPT atau sampai penghasilan kena pajak PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau 12 bulan. Tarif pajak penghasilan 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sampai 50 juta sama dengan 5%. 50 juta dikurangi 250 juta sama dengan 15%. 250 juta dikurangi 500 juta sama dengan 25%. Di atas 500 juta sama dengan 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu sama dengan penghasilan kena pajak PKP dikali 25% atau tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Batas waktu pembayaran pajak penghasilan pasal 25. Misalnya, untuk bulan Februari 2014, angsuran pajak penghasilan 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur atau termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum, maka pembayaran
masih dapat dilakukan pada hari berikutnya. Sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 03/2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK 03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 22 PJ 2008 pada 2001 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau SSP atau dokumen jenisnya. Sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya, untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, WP dikenai bunga 2%. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahunan tahun 2.500 juta dikurangi pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja pasal 21 sebesar 15 juta. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain pasal 22 sebesar 10 juta. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain pasal 23 sebesar 2.500.000. Kredit pajak penghasilan luar negeri pasal 24 sebesar 7.500.000. Selisih pajak penghasilan 50 juta dengan jumlah kredit pajak poin A sampai D adalah 15 juta rupiah. Maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2001 adalah sebesar 1.250.000 atau sebesar 15 juta dibagi 12. Pajak penghasilan pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan pasal 26. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Kebijakan tarif pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 mengatur tentang kebijakan tarif sebesar 20%
atas jumlah bruto dan pendapatan yang diperoleh dari dividen, bunga termasuk premium diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman, royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset, insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, premi swab dan transaksi lindung lainnya, serta perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Ilustrasi perhitungan, contohnya Charles adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Ia merupakan karyawan asing pada perusahaan PT AAA. Charles sudah tinggal di Indonesia selama 183 hari. Charles sudah beristri dan punya 1 orang anak. Pada Juli 2020, Charles memperoleh gaji sebesar 20.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku pada bulan tersebut adalah 14.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan PPh 26 atas gaji Charles adalah penghasilan bruto dari gaji sebulan sama dengan 20.000 US dollar dikali 14.500 rupiah sama dengan 290 juta. Pajak penghasilan pasal 26 atas gaji adalah 290 juta rupiah dikali 20% sama dengan 58 juta. Tarif yang kedua, tarif 20% dikali perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto ini digunakan apabila yang menjadi objek pajak adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia berupa saham perseroan yang diperoleh wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap dari Indonesia dengan perhitungan 20% dikali 25% dikali harga jual. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia berupa perhiasan, pesawat, kapal pesiar, dengan perhitungan 20% dikali 25% dikali harga jual. Penghasilan berupa premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri dengan perhitungan 20% dikali 25% dikali harga jual. Premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri dengan perhitungan 20% dikali 50% dikali jumlah premi. Premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri dengan perhitungan 20% dikali 10% dikali jumlah premi. Premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri dengan perhitungan 20% dikali 5% dikali jumlah premi. Contoh perhitungannya, PTA memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PTB yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2019 sebesar 2 miliar rupiah. Maka perhitungan PPh pasal 26 dari PTA tahun 2019 adalah perkiraan penghasilan neto sama dengan 50% dikali 2 miliar rupiah sama dengan 1 miliar rupiah. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 1 miliar rupiah sama dengan 200 juta. Sementara, apabila PTA mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi Raya, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 2 miliar rupiah. PT Asuransi Raya mengikutkan perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri, misalnya PTB, dengan membayar premi sebesar 1 miliar rupiah. Maka, ketentuan PPh pasal 26 adalah perkiraan penghasilan neto sama dengan 10% dikali 1 miliar rupiah sama dengan 100 juta. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 100 juta rupiah sama dengan 20 juta. Tarif yang ketiga, tarif 20% dikali penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan terhutang. Penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh terhutang dari suatu badan usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20%, kecuali seluruh penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk
penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham, pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT, atau melakukan kegiatan badan usaha tetap di Indonesia, atau investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh badan usaha tetap untuk menjalankan usaha tersebut, atau melakukan kegiatan badan usaha tetap di Indonesia. Sebagai contoh, PTA memiliki penghasilan kena pajak badan usaha tetap di Indonesia pada 2020 sebesar 20 miliar rupiah. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan PTA ini sebesar 25% dikali 20 miliar rupiah sama dengan 5 miliar rupiah. Sehingga penghasilan BUT PTA setelah kena pajak menjadi sebesar 20 miliar rupiah dikurang 5 miliar rupiah sama dengan 15 miliar rupiah. Maka PPh 26 yang dikenakan pada PTA adalah 15 miliar rupiah dikali 20% sama dengan 3 miliar rupiah. Jika penghasilan setelah pajak sebesar 15 miliar rupiah ini ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila terdapat kekurangan, dan semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.